Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fas. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan semangat luar biasa. Dan seperti biasa keluarga Fas, pagi hari ini kita ada dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Anda tentunya nanti bisa gabung di 0815 7870 9640-nya. Pagi hari ini sudah hadir bersama dengan kita Dr. Jimmy Indarto Gunawan, Master of Medical Science, spesialis radiologi. Jadi keluarga Fas nanti bisa tanya jawab dengan beliau di 0815 7870 9640-nya. Kita sapa dulu beliau yang sudah hadir di studio Radio Fas FM pagi hari ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi untuk keluarga Fas. Semoga sehat selalu dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, kabarnya sehat ini dokter? Sehat juga kan ini. Iya, nah kesibukan di Rumah Sakit Umum Subhanul Waton, dokter sebagai seorang Master of Medical Science, spesialis radiologi. Tentunya tidak jauh-jauh ini dengan dunia radiologi dokter ya? Iya, betul. Iya, sampai dengan hari ini Rumah Sakit Umum Subhanul Waton ini kesibukannya untuk radiologi tentunya banyak dokter ya? Iya, sangat, lumayan banyak lah. Iya, dan perbincangan kita pagi hari ini keluarga Fas tentang CT scan. Kalau keluarga Fas juga pernah dengar kata CT scan, tapi bisa diawali dokter dulu. Ini untuk awalannya CT scan ini apa dokter? Ya. CT scan itu adalah singkatan dari komputer tomografi scanning ya. Jadi itu adalah alat yang termasuk mutakhir di dunia kedokteran, di mana kita bisa melihat kondisi dari tubuh manusia per slice. Maksudnya per slice itu per potongan. Jadi kalau misalnya kita membandingkan dengan alat yang konvensional ya, X-ray konvensional, dia itu hanya bisa melihat 2 dimensi. Dengan menggunakan CT scan kita bisa melihat dari tubuh manusia secara 3 dimensi. Tidak hanya itu, dengan menggunakan alat CT scan kita bisa melihat dalam organ-organ dalam ya dari tubuh manusia. Jadi CT scan ini adalah sebuah alat ini ya dokter ya. Jadi kalau CT scan ini tentunya apa saja yang bisa diperiksa menggunakan alat CT scan ini dokter? Ya, kalau utamanya ya, alat CT scan ini sering digunakan untuk kita melihat kondisi-kondisi otak manusia yang pertama. Karena dari awal pembentukan dari CT scan ini untuk melihat kondisi otak manusia. Di otak manusia ini ada beberapa organ-organ yang perlu kita lihat. Tentu saja untuk bisa melihat kondisi-kondisi mungkin bisa stroke karena adanya suatu sumbatan di pembuluh darah otak, ataupun bisa karena adanya suatu perdarahan. Gejala stroke sendiri juga bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti mungkin adanya tumor ya. Tumor di otak itu juga bisa kita lihat dari CT scan. Tapi kegunaan CT scan tidak hanya untuk kepala saja. Kita bisa melihat sampai ke dada, terus ke perut atau abdomen, ke anggota tubuh atau organ reproduksi seperti itu ya. Bahkan sampai kita bisa melihat terkecil sampai ujung jari. Nah, kalau yang sampai ujung jari biasanya ini digunakan tambahan pemeriksaan namanya Z kontras. Nah, zat kontras ini untuk melihat kira-kira kondisi pembuluh darah hingga ke ujung tangan itu seperti apa. Nah, ini penting untuk kita lakukan untuk pasien-pasien yang mungkin sering merasa tangannya kesemutan, nyeri. Itu bisa kita lihat apakah ada penyempitan di bagian terujung ya pada jari-jari tangan itu. Selain itu mungkin bagian dada dan perut juga kita bisa lihat apakah ada tumor ataupun kelainan-kelainan lainnya. Itu juga bisa dengan menggunakan
tambahan zat kontras itu. Baik, jadi tadi dokter sudah menginformasikan keluarga Vas ya, apa itu alat CT scan dan apa saja yang bisa diperiksa menggunakan CT scan ini tadi. Anda keluarga Vas bisa tanyakan kepada dokter Jimmy pagi hari ini di 0815 78709640-nya. Nah dokter, lalu keunggulan dari alat CT scan ini apa saja? Oh iya, kalau keunggulan alat CT scan ini tentu saja kita bisa lebih detail. Kita bisa lebih detail melihat organ-organ dalam manusia seperti apa dibandingkan dengan X-ray konvensional yang cuma 2 dimensi. Itu biasanya kita gunakan untuk melihat kondisi awal ya, pas pada saat pasien mengeluhkan penyakitnya. Tapi ketika kita menggunakan alat yang lebih canggih dengan menggunakan CT scan, kita bisa lihat sangat detail dalam tubuh manusia itu kondisinya seperti apa gitu. Dan tentu saja dengan menggunakan alat CT scan untuk beberapa kasus kita bisa menentukan ini derajatnya seperti apa, terus penyebabnya seperti apa, levelnya seperti apa, kita bisa lihat di situ. Kalau misalnya taruh kata kita mungkin ada pasien dengan keluhan sesak napas, batuk, dengan riwayat perokok seperti itu ya. Ternyata waktu dilakukan X-ray konvensional ternyata didapatkan adanya semacam kabut yang mungkin ada di paru-paru. Lah, awal kali kita bisa mengatakan ini suatu adanya radang. Tapi ketika kita bisa melihat secara 3 dimensi dan kita tambahkan dengan zat kontras, kita bisa menentukan oh ini benar radang atau tumor. Setelah itu dari CT scan sendiri kita bisa melihat kira-kira organ-organ yang terkena selain paru di sekitarnya apalagi gitu. Dan kita juga bisa menentukan kira-kira ini sudah mengarah ke ganasan atau belum dengan menggunakan CT scan dengan zat kontras ini. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya tadi. Ternyata canggih dan sangat istimewa ini untuk alat dari CT scan ini, apa saja yang bisa diperiksa. Nah dokter, untuk tadi keunggulannya, lalu mulai usia berapa atau ada batasan usia seseorang ini bisa melakukan CT scan? Oh iya, kalau untuk CT scan sebenarnya tidak ada batasannya. Kapan saja, bahkan bayi baru lahir itu pun juga sebenarnya bisa di CT scan. Cuman sekali lagi karena kita bermain dengan dosis radiasi, kita juga perlu untuk mengatur radiasi yang aman untuk bayi baru lahir hingga pasien yang sangat tua seperti itu. Cuman yang perlu kita perhatikan itu adalah kondisi ibu hamil. Baik. Nah, kondisi ibu hamil ini ketika mau diminta dilakukan pemeriksaan CT scan, kita harus mengevaluasi ulang ini manfaatnya lebih baik atau lebih buruk. Dalam artian kalau misalnya ini jelek-jeleknya adalah kondisi yang sangat mengancam jiwa dan kita tidak ada modalitas lain untuk bisa melakukan pemeriksaan untuk melihat organ dalamnya, maka mau tidak mau kita harus mengedukasi pasien atau keluarga pasien bahwa kalau misalnya kita tidak melakukan pemeriksaan ini, itu akan mendapatkan dampak yang lebih buruk misalnya seperti itu. Tapi itu juga harus disertai dengan persetujuan dari pasien dan juga keluarga pasien bahwa memang ketika ibu hamil yang dilakukan CT scan itu kadang memang ada dampak yang cukup negatif pada janinnya. Selama ibu dan keluarga pasien menerima karena melihat kondisi dari pasiennya, maka masih bisa kita lakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Nah, untuk pemeriksaan CT scan ini, beberapa penyakit yang memang disarankan untuk dilakukan CT scan atau apa saja jenis penyakit yang boleh dilakukan pemeriksaan CT scan ini? Ya, oke. Yang pertama berarti kita menunjukkan bahwa utamanya CT scan ini itu atau seringnya gitu ya, dipakai untuk lihat apa sih gitu ya. CT scan sebenarnya yang paling sering dilakukan adalah untuk menilai kondisi otak. Misalnya ada pasien dengan
keluhan lemah di salah satu anggota gerak badan. Iya. Nah, itu nanti kita akan lakukan CT scan kepala untuk melihat kira-kira apakah ada stroke atau tidak. Itu pertama kita lihat ada stroke atau tidak. Terus baru kita tentukan ini perdarahan atau ini sumbatan. Iya. Kalau perdarahan berarti ini termasuk yang lebih emergensi, jadi harus mau dilakukan pertolongan segera setelah itunya. Nah, setelah otak, kita bisa melihat kondisi organ lain ya, bisa dilakukan di CT scan di leher, mungkin adanya tumor ataupun biasanya sih kalau di leher itu karena adanya ini ya, pasien-pasien perokok itu kadang ada perubahan di nasofaring. Nasofaring itu ketika kita buka mulut paling belakang itu. Nah, itu namanya nasofaring. Biasanya di sana ada tempat tersering terjadinya perubahan ke arah keganasan. Baik. Terus turun lagi ke area dada. Ke area dada juga sama sih. Biasanya kita melihat apakah ada dampak mungkin perokok ya, atau mungkin penyebab lain, radang atau itu untuk melihat tumor atau radang di anggota daerah paru-paru gitu. Selain itu kita juga bisa melihat pemeriksaan yang lebih canggih lagi, kita bisa melihat kondisi pembuluh darah di jantung. Nah, ini penting ini karena ketika kita bisa melihat pembuluh darah di jantung, kita bisa mulai mengira-ira, tanda kutip ya, mengira-ngira atau memprediksi pasien ini memiliki risiko nggak sih terkena serangan jantung. Karena kita bisa lihat kondisi pembuluh darah di jantung itu sudah ada pengapuran atau tidak, sudah ada semacam sumbatan kecil-kecil atau tidak, itu bisa kita lihat dari menggunakan CT scan. Nah, turun lagi dari dari dada ke perut ya. Ke perut itu kita bisa lihat hati ya. Hati termasuk salah satu organ di tubuh manusia yang sering berubah menjadi tumor atau keganasan. Terus habis itu ada ginjal kanan kiri, terus nanti ada limpa, pankreas, terus nanti bisa organ-organ reproduksi. Bahkan kita bisa melihat usus, jadi kita bisa tracking usus. Nah, yang selanjutnya adalah mungkin penyakit yang sering masyarakat derita, yaitu adalah semacam batu ginjal. Nah, batu ginjal ini dengan menggunakan CT scan kita bisa tracking kira-kira batunya sudah sampai mana nih? Apakah masih di ginjal atau sudah turun ke saluran antara ginjal sampai ke kandung kemih? Itu juga keunggulan kita. Nah, yang mungkin selanjutnya adalah kemungkinan adanya radang usus buntu atau tidak, seperti itu. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya tadi. Dan untuk Anda keluarga FAS yang mau bergabung bersama kami di Dialog Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton, ada Dr. Jimmy Indarto Gunawan, Master of Medical Science, spesialis radiologi. Perbincangan kita tentang CT scan keluarga FAS. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini keluarga FAS, tetap di Dialog Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Kembali lagi keluarga FAS yang hari ini Dialog Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Masih ada Nisa dan Dr. Jimmy Indarto Gunawan, Master of Medical Science, spesialis radiologi. Perbincangan kita masih tentang CT scan keluarga FAS. Ternyata alat ini menjadi alat yang canggih, digunakan untuk beberapa rumah sakit untuk memeriksa pasien. Tadi juga beberapa penyakitnya sudah diinformasikan sama dokter, dijelaskan. Nah, kondisi apa yang juga tidak boleh dilakukan ketika pemeriksaan CT scan? Salah satunya tadi untuk kondisi ibu hamil dokter ya, dengan beberapa catatan kegunaannya juga. Dokter, persiapan pasien ketika sebelum CT scan, apakah harus puasa dulu atau seperti apa dokter? Baik. Terima kasih. Kalau misalnya persiapan tergantung nanti organ yang mau diperiksa apa ya. Pertama kalau misalnya CT scan kepala, berarti ya sebenarnya tidak ada persiapan yang pasti ya, tinggal di scan aja. Tapi kalau menggunakan kontras, nah itu ada persiapannya. Persiapannya adalah kita harus melihat fungsi ginjalnya nih.
Nanti kita cek fungsi ginjalnya apakah masih bagus atau tidak. Kalau masih bagus, maka bisa langsung kita lakukan pemeriksaan CT scan itu. Nah, kalau misalnya yang paling sering tuh persiapan di organ perut ya, itu yang paling sering kita minta pasien untuk persiapan. Persiapannya yang pertama adalah puasa. Nah, setelah itu 2 hari sebelumnya biasanya kita minta untuk melakukan pengosongan perut. Pengosongan perut, dokter. Ya, karena kalau kita lakukan CT scan, perutnya masih terisi penuh, lalu perutnya habis makan yang mungkin, mohon maaf, makanan yang mungkin susah dicerna oleh tubuh, itu nanti agak sedikit mengganggu dari evaluasi gambaran CT scan kita. Makanya yang pertama kalau di perut kita kosongkan perutnya, lalu kita puasakan. Baru setelah itu kita lakukan pemeriksaan CT scan. Iya. Tapi kalau kondisinya emergensi, tidak ada persiapan apapun, langsung kita scan, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya tadi saya sempat ngomong tracking masalah ginjal ya. Iya, dokter. Nah, itu ada persiapannya juga. Selain tadi ada puasa, pengosongan usus ya. Iya. Setelah itu kita minta pasien nanti minum sampai beliau merasa ingin pipis dan kandung kemihnya terasa penuh. Nah, setelah itu baru kita lakukan scan. Tujuannya ada apa? Tujuannya untuk melihat saluran antara ginjal sampai ke kandung kemih itu terisi cairan sehingga agak sedikit melebar gitu. Baru setelah itu kita lakukan scan. Kalau untuk lainnya tergantung pertama dengan kontras atau tidak. Kalau kontras kita lihat fungsi ginjalnya. Iya. Terus kalau abdomen tadi intinya lebih ke arah puasa dan pengosongan perut aja. Baik, jadi perbedaan dari CT scan kontras dan non kontras tadi apa, dokter ya? Nah, kalau non kontras kita hanya melihat kondisi tubuh manusia apa adanya gitu. Kalau kita kasih kontras itu bertujuan untuk melihat apakah ada radang di tempat situ. Jadi kita bisa lebih, sebenarnya menggunakan non kontras pun juga sudah bisa lihat, tapi dengan menggunakan kontras itu bertujuan untuk melihat kira-kira ini radangnya jadi lebih kuat atau tidak. Terus kalau ada tumor kita bisa lihat ini ganas nggak sih gitu. Karena sampai sekarang kita bisa mengatakan ini tumor ganas secara general itu ketika zat kontras itu tuh mendiami tumor itu. Baik. Jadi gambaran yang ada di tumor itu akan terlihat lebih terang dibandingkan organ-organ normalnya. Oh ya, sama satu lagi, mungkin kalau misalnya persiapannya, itu anting-anting gitu ya, kita harus lepas gitu. Alat perhiasan ya tidak boleh menggunakan, dokter. Di dalam yang melekat di tubuh itu tidak boleh ada yang besi, logam baik, seperti jam tangan, perhiasan ini betul. Harus dilepas dulu pada saat pemeriksaan. Betul. Nanti tentu saja dari petugas kami pasti akan mengingatkan hal itu. Baik, terima kasih dokter. Tadi sudah diinformasikan keluarga Fas ya, apa saja ini yang tidak diperkenankan untuk pemeriksaan CT scan. Lalu dokter, batasan ketika melakukan CT scan ini misalnya 1 bulan ini maksimal tidak boleh lebih dari 3 kali, atau memang 1 bulan ini hanya boleh 1 kali saja? Oh ya, kalau kita ngomong masalah CT scan, sekali lagi kita harus menentukan skala prioritas. Iya. Jadi kira-kira pasien ini kenapa kok bisa di CT scan seminggu 2 kali, 3 kali, manfaatnya apa, urgensinya apa? Itu harus kita perhatikan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan menghitung dosis radiasinya. Jadi kita akan ada perhitungan sendiri di radiologi dosis radiasi yang aman untuk dilakukan oleh pasien. Maka dari itu penting untuk pasien-pasien mengatakan atau menyebutkan ke kami bahwa sudah pernah dilakukan CT scan mungkin di rumah sakit lain sejak kapan, sehingga kami bisa menghitung dosis perkiraan yang aman untuk manusia seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Nah, setelah itu dokter, kalau sudah dilakukan pemeriksaan CT scan,
apakah ada efek sampingnya? Karena yang kita tahu pasti orang awam ini dokter ya, takut diperiksa-periksa karena ada efek radiasi atau kena sinarnya, ini nggak bagus buat kesehatan. Padahal ini gunanya, fungsinya CT scan adalah untuk mengetahui apa saja penyakit yang ada di dalam diri kita. Ya, oke. Sebenarnya kalau CT scan sendiri tanpa kontras itu efek sampingnya pasti kita berbicara dengan namanya radiasi, nggih. Iya. Berarti apa hubungannya? Segala sesuatu yang berhubungan dengan radiasi biasanya bisa terjadi pada pasien dilakukan CT scan. Tapi sekali lagi kita sudah mengatur dosisnya sehingga aman untuk pasien. Yeah. Gitu. Jadi untuk masalah pemeriksaan CT scan tanpa kontras tidak perlu khawatir lah. Tidak perlu khawatir dokter ya. Kami juga sudah pasti menghitung dosis radiasi pada pasien itu seberapa gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan zat kontras sebenarnya. Nah, penggunaan zat kontras ini karena kita memasukkan benda asing ya atau zat asing ke tubuh manusia pasti akan ada beberapa reaksi. Nah, yang tidak ingin kita atau yang tidak kita harapkan adalah reaksi alergi. Baik. Nah, reaksi alergi ini dapat berupa yang pertama gatal-gatal, yang kedua mungkin badannya bengkak-bengkak, yang ketiga mungkin bisa sampai sesak nafas, keringat dingin gitu ya. Tapi sekali lagi jangan khawatir. Kami akan melakukan cek alergi terlebih dahulu sebelum kita akan menginjeksikan zat kontras. Jadi kita injeksikan dulu, kita tunggu 5 sampai 15 menit ada reaksi enggak. Kalau misalnya pada penyuntikan cek alergi itu tidak ada rasa gatal, kemerahan, itu tandanya aman. Baik. Jadi kita bisa lanjutkan ke pemeriksaan zat kontrasnya. Tapi kalau misalnya ada gatal, ada kemerahan, kita akan stop dulu, kita akan evaluasi ulang untuk pemeriksaan selanjutnya seperti apa. Tapi perlu diketahui bahwa memang akan ada reaksi alergi terlambat ya. Itu sekitar mungkin 1 sampai 2 kali 24 jam. Itu tadi yang saya sebutkan, misalnya ada gatal-gatal, keringat dingin, sesak nafas, badan rasa tidak enak, itu bisa muncul dalam waktu tersebut. Tapi jangan khawatir, langsung aja dibawa ke IGD. Dan jangan lupa sampaikan bahwa sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan CT scan dengan kontras. Takutnya ada reaksi alergi seperti itu. Baik, jadi tidak akan berlarut-larut berhari-hari atau berapa minggu ketika terkena radiasi dari CT scan ini, dokter. Iya, betul. Baik, terima kasih Dokter Jimmy. Dan untuk Anda keluarga Fas, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Dialog Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanallah Waton, Tegal Rejo Magelang. Kembali lagi keluarga Fas yang hari ini Dialog Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanallah Waton, masih bersama Dr. Jimmy Indarto Gunawan, Master of Medical Science Spesialis Radiologi. Perbincangan kita atau temanya tentang CT scan keluarga Fas ya. Anda bisa sampaikan di 081578709640-nya. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal tentang apa itu CT scan, keunggulan, kegunaan, dan juga pada kondisi apa yang boleh dilakukan CT scan dan juga yang tidak boleh. Lalu persiapannya, Dr. Jimmy juga sudah menginformasikan tadi beberapa bagian tentang CT scan ini, efek sampingnya juga. Nah, dokter, setelah dilakukan dari CT scan ini, tadi keunggulannya juga sudah disampaikan sama dokter ya. Kadang kan pasti ada orang awam yang ketar-ketir atau takut ini, jangan-jangan nanti kalau sudah CT scan malah begini. Sebetulnya kemantapan dari pasien ini juga diperlukan dokter, dan juga ketenangan tadi dokter ya. Iya, betul. Oke, jadi sebenarnya pemeriksaan CT scan itu adalah pemeriksaan yang sama sekali tidak ada rasa sakit ya, kecuali tadi menggunakan kontras. Pasti kita akan membuat jalur intravena, jadi kita akan memasang infus. Ya, nyerinya pada waktu diinfus saja sebenarnya. Tapi pada waktu pemeriksaan CT scan tidak ada rasa sakit sama sekali. Baik. Jadi itu sebenarnya kayak difoto, tapi
nanti hasilnya 3 dimensi gitu. 3 dimensi dokter. Jadi ya. menurut saya nggak perlu takut untuk keluarga FAS ya. Jangan khawatir, pemeriksaan CT scan ini dilakukan sangat cepat ya. Bahkan hitungannya nggak nyampe 5 menit gitu ya. Pasien dibaringkan di alat CT scan, kita akan melakukan scanning, itu nggak lama kok, cepat sekali, dan nanti hasilnya langsung keluar. Jadi menurut saya aman aja, tidak perlu khawatir untuk melakukan CT scan. Iya, dan ini bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Betul. Di rumah sakit kami, Rumah Sakit Subhanul Waton, kami sudah memiliki modalitas radiologi yang cukup lengkap ya. Iya. Yang pertama ada konvensional X-ray, yang kedua ada ultrasonografi atau USG, dan yang berikutnya ada CT scan ya. Di CT scan ini kami juga melayani pasien-pasien umum, pasien menggunakan BPJS, semua bisa dilayani di Rumah Sakit Subhanul Waton ini ya. Jadi sekali lagi, jangan khawatir, jangan takut, percayalah pada rumah sakit kami akan melakukan pelayanan yang prima. Baik, terima kasih dokter untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk keluarga FAS di rumah. Yang terakhir ini dokter yang mau disampaikan sama keluarga FAS biar tetap sehat dan insya Allah selalu aware untuk menjaga kesehatannya. Ya, mungkin kalau dari saya buat keluarga FAS FM ini ya, intinya ayo kita kenali tubuh kita ya, jangan sampai takut. Iya. Intinya kan sering banget ya orang, aku nggak mau periksa, takut, aku tidak mau periksa, nanti takutnya ketemu ini ketemu. Iya. Itu karena kita tidak mengenali tubuh kita sebenarnya. Coba yuk kita kenali tubuh kita sendiri, kita memaklumi apa yang kita punya atau apa yang kita tidak punya, kelebihan kita dalam sisi positif atau negatif. Mari kita bergaul atau menerima tubuh kita seperti apa dengan cara pertama screening, jangan lupa screening ya. Terus yang berikutnya, kalaupun ada keluhan apa-apa, jangan ditahan, langsung ke dokter konsultasi. Kalaupun nanti perlu melakukan pemeriksaan radiologi, kami siap membantu. Mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih dokter untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi dokter. Demikian tadi keluarga FAS dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton dengan Dr. Jimmy Indarto Gunawan, Master of Medical Science, spesialis radiologi. Semoga diberikan kesehatan juga untuk keluarga FAS. Insya Allah di minggu depan bisa bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang, Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.